Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Jadi ini hari ke berapa ya? Hari ke-12. Kemarin sempat berhenti karena ada pekerjaan itu uju besar. Dia mau docking, makanya ada pekerjaan ini floating repair namanya ya. Floating repair, makanya ini kemarin ditinggal sementara. Nah ini proses lagi hari Senin ini mulai dikerjakan. Ini seperti teman-teman lihat sudah naik sekat depannya, nanti saya tunjukkan. Nah, di video kali ini selain saya mau tunjukkan proses pembangunan tugboat ini, saya juga ingin bicara mengenai ini syarat-syarat membuat galangan kapal. Ini sekat belakang kamar mesin. Dia ada chain locker lagi, tangki harian, daily tank ya. Daily tank ada dua, ini untuk ME dan AE kanan kiri, masing-masing ada daily tank. Biasanya kapal-kapal itu kan daily tanknya cuma satu ya, ini kita kasih dua, satu buah untuk main engine, satu buah untuk auxiliary engine. Konstruksinya sama seperti itu. Ini sekat belakang kamar mesin masih dilakukan pengelasan. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini sekat depan sudah terpasang ya. Ini sekat tubrukan, sekat paling depan ya. Jadi nanti di depan ini ada four-peak tank yang isinya itu biasanya balas atau air tawar. Tapi ini karena di belakang sudah ada tangki air tawar, maka di depan ini balas ya. Seperti ini sudah naik. Sudah saya tunjukkan fungsi-fungsinya di video sebelumnya. Dia ini chain locker ya. Ini yang chain locker yang tadi itu fresh water, daily tank sama ya. Itu deck turunnya juga sudah terpasang, decknya. Dan di belakang ini ada Pak Haji Arifin, komandannya ini. Komandan. Nah ini tangki engine cooling. Jadi di sini ya, di sini teman-teman perlu tahu, kapal-kapal yang kami desain itu pendinginan untuk generatornya atau auxiliary engine-nya itu menggunakan pendinginan air tawar. Jadi di sini kami sediakan dua buah tangki yang cukup gede ya. Jadi ini adalah engine cooling tank kanan kiri ini. Jadi nanti gensetnya pas di atas ini. Gensetnya pas di atas tangki ini, dan dia airnya bersirkulasi. Airnya bersirkulasi di situ. Jadi ya fresh water. Jadi pendinginan dengan air tawar ini cukup bagus karena generatornya juga generator kecil ya. Jadi bisa didinginkan menggunakan air tawar. Dampaknya apa? Umur si generator atau coolernya terutama ya itu sangat awet gitu. Dibandingkan dengan main engine yang didinginkan dengan seawater, dia biasanya kena di intercoolernya, dia suka keropos. Ini mesin menggunakan mesin Cina atau Tiongkok, maka kita tentu sudah tahu lah ya kualitas jika dibandingkan dengan produk Jepang. Nah, produk Jepang saja kalau untuk main engine-nya itu sering terjadi kebocoran di coolernya itu. Di main engine terutama ya, karena main engine tidak bisa didinginkan menggunakan fresh water karena jam kerjanya itu dia lama, dan juga horsepower-nya dia gede. Itu seperti itu. Nah, untuk generator atau auxiliary engine kita bisa dinginkan menggunakan fresh water. Oke, jadi proses pembangunannya sudah sampai tahap ini ya. Sudah sampai tahap ya inilah, sekat-sekat sudah naik. Ini nanti sudah ditutup sekat ya, sudah tutup sekat. Kita akan lihat proses naik main engine girder kemarin yang dicetak di workshop itu. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman, apa sih syarat-syarat untuk bisa membuat sebuah galangan atau dok kapal? Yang ingin saya bicarakan di video kali ini, syarat-syaratnya untuk galangan dengan bangunan baru, yaitu bisa saja untuk repair ya. Dan saya rasa juga untuk dokumennya sama saja. Yang pertama tentunya kalau kita mau mendirikan sebuah
perusahaan, dalam hal ini adalah galangan kapal. Pertama adalah ini lokasi ya, lokasi atau area untuk pembangunan galangan kapal. Dan untuk area sendiri luasannya tidak ada batasan, tergantung perencanaan saja, sebesar apa kapal yang mau kita bangun atau sebesar apa kapal yang bisa kita lakukan untuk repair. Nah, area dari galangan itu tadi tergantung dari kebutuhan, tidak ada syarat minimum maksimumnya, tidak ada, seperti itu. Yang kedua, selain kita punya area atau lokasi, tentunya sertifikat. Jangan sampai tanah orang dipakai buat galangan itu. Boleh tanah orang tapi yang udah dibeli itu, artinya sudah menjadi hak milikmu atau bersertifikat atas namamu atau atas nama orang juga tidak masalah, yang penting ada kerjasama itu. Nah, kemudian selain sertifikat hak milik tadi itu juga harus ada izin galangan. Izin galangan di sini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian ya. Perindustrian, dan izin galangan itu didukung oleh beberapa hal. Antara lain yaitu AMDAL. AMDAL kalau untuk areanya di atas 10.000, jadi misalnya teman-teman punya area di atas 10.000 meter persegi, itu wajib AMDAL 10.000 atau 20.000 gitu, nanti bisa dicari di Google. Di bawah itu misalnya seperti ini kecil sekali kan area building bernya, itu cukup ini UPL UKL ya, UKL UPL. Teman-teman bisa cari apa itu UKL UPL karena ada dua. Untuk galangan dengan kapasitas besar dia wajib AMDAL, dan untuk yang lebih kecil areanya itu ada UPL UKL, dan pengurusannya itu berhubungan dengan lingkungan hidup. Jadi nah, kembali ke area tadi, kalau teman-teman mencari area untuk sebuah galangan, pastikan tidak ada tempat tinggal warga di kanan kiri ya, jauh dari pemukiman. Atau cari area yang sudah direncanakan oleh pemerintah sebagai tempat industri. Artinya nanti di 5 tahun 10 tahun kemudian itu tidak ada rumah warga atau pemukiman di sekitar galangan gitu. Tapi di sini, ini yang saya dengar dari cerita pemilik perusahaan ini, Tuan Rudianto Rimba. Jadi dulu rencananya area ini adalah area industri, tapi karena tidak komitmennya yang merencanakan waktu itu, bukan yang merencanakan galangan ya, yang merencanakan area ini sebagai area industri, tidak komitmen, maka teman-teman bisa lihat di kanan kiri itu ada pemukiman warga. Seperti itu. Jadi pastikan dulu area rencana tempat pengedokan atau tempat galangannya itu adalah area industri. Jangan beli di ramai pemukiman, nanti itu akan berdampak susahnya pada pengurusan AMDAL atau UPL UKL karena itu nanti akan minta persetujuan warga. Persetujuan ini dalam hal bahwa warga menyatakan tidak ada polusi atau mereka siap menerima polusi, kan tidak mungkin itu. Jadi pastikan areanya adalah area industri. Oke. Kemudian selain AMDAL atau UPL UKL tadi, itu nanti panjang ya, dari AMDAL dan UPL UKL itu nanti akan terbit B3, yaitu pencemaran segala macam itu. Teman-teman bisa baca itu sih tentang perlindungan lingkungan ya, AMDAL itu tadi. Itu nanti banyak sampai ke izin-izin pompa-pompa yang kita gunakan seperti ini itu. Kemudian berikutnya adalah ini. Jadi teman-teman bisa lihat ada crane, ada forklift, kemudian ada generator di sana ya. Ini adalah salah satu syarat atau salah satu ya syarat penunjang pekerjaan sebuah galangan. Teman-teman minimal harus ada itu forklift, crane, dan generator itu. Nah, 3 alat ini kembali ke perindustrian tadi. Jadi 3 alat ini harus disertifikasi juga. Ada namanya izin penggunaan alat angkut. Nah, itu harus sebelum pekerjaan dimulai itu harus di-clearkan dulu. Artinya kita harus ngajukan ke perindustrian untuk menerbitkan izin-izin dari ini alat-alat angkut ini. Begitu juga dengan generator. Jadi ada 3 ya. Nanti dikeluarkan ada semacam dokumen izinnya untuk kita bisa mengoperasikan generator, crane, dan forklift dan alat-alat yang lainnya. Termasuk gudang-gudang oli, penyimpanan oli, apa segala macam penyimpanan
cat, bahan-bahan kimia gini, itu semuanya harus ada izin. Kemudian yang berikutnya yaitu ini. Jadi kalau kita membangun sebuah kapal atau melakukan repair kapal ya, tentunya akan ada banyak kapal yang bersandar di dermaga kita atau di samping kanan kiri dari dermaga kita. Nah, berhubungan dengan itu, pemerintah mewajibkan adanya izin lagi, yaitu saat ini ada namanya Tersus dan TUKS, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini kalau ini sayang ya, drone saya hilang. Kalau misalnya drone-nya masih ada, saya akan tunjukkan dari atas kenapa TUKS dan Tersus itu harus ada ya. Karena dengan meletakkan kapal-kapal ini di sini ya, ini akan sedikit mengganggu alur pelayaran ketika kapalnya cukup banyak, dan itu dibatasi di aturan yang menerbitkan Tersus dan TUKS itu. Tersus itu ketika galangannya terletak di luar area pelabuhan, karena di setiap kota, di setiap sah bandar itu punya area pelabuhan ya. Untuk galangan atau dermaga yang berada di area pelabuhan itu dia menggunakan TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Saya tidak tahu kenapa dibedakan itu namanya. Untuk di area pelabuhan itu dia harus menggunakan TUKS. Untuk di luar area pelabuhan, jadi area pelabuhan itu kan punya radius ya. Radius berapa mil dari pelabuhan itu dianggap sebagai area pelabuhan. Yang mana ketika ada operasional di daerah itu, untuk kapal-kapal gede wajib pandu, kemudian segala macam lah. Nah, untuk di luar daerah itu kita galangan wajib memiliki izin Tersus atau terminal khusus. Nah, itu tadi adalah beberapa syarat atau beberapa hal yang harus kita ketahui, harus kita kerjakan dulu sebelum kita menjalankan usaha atau bisnis galangan kapal ya. Dan jika masih ada yang kurang yang saya sampaikan tadi, tolong teman-teman yang lebih tahu tolong disampaikan di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Nanti akan saya tunjukkan lagi proses berikutnya ya. Mungkin sebentar lagi akan masang ini, install pondasi mesin. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau minimal menghibur lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.